Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada bintang tamu kita hari ini, gestar kita, Mbak Anis Hidayah. Yang sebenarnya Mbak Anis ini juga pernah ngajar di ini juga ya? Masih ngajar juga. Semester ini juga masih nih di Prodi HI ya Mbak ya, untuk mata kuliah migrasi internasional. Iya, jadi beliau ini juga mengajar di UPN. Jadi sudah tidak asing dengan UPN, dan hari ini kita culik dulu ke CCHRS. Diculik. Jadi terima kasih Mbak Anis sudah nungguin kita mulai acara hari ini. Terima kasih atas waktunya juga yang mepet banget dan juga sibuk banget ini. Jadi hari ini kita mau tanya-tanya sama Mbak Anis, nanti dipandu juga sama, perkenalan dulu, selain Mbak Anis juga ada Dini juga dari CCHRS. Dan Mbak Anis ini sekarang lagi sibuk ini ya Mbak ya, tentang kasus-kasus TKI di Malaysia ya Mbak ya, terutama ya. Dan juga Kamboja ya Mbak ya, kemarin terakhir ya, saya lihat di Instagramnya. Oke, mungkin Dini bisa mulai untuk bertanya ke Mbak Anis. Kan beberapa bulan yang lalu gitu ya Mbak ya, beberapa bulan ini banyak isu mengenai kekerasan pekerja migran Indonesia gitu. Salah satunya ada di Malaysia. Nah itu tuh akar masalahnya tuh kenapa sih Mbak sampai bisa separah ini gitu Mbak? Ini apa, Malaysia atau Kamboja? Tadi lihat Kamboja, ini Malaysia. yang bahkan jadi masalah besar itu sampai Indonesia mau stop kirim TKI ya Mbak ya? Udah jalan lagi. Oh udah jalan lagi. Itu gimana tuh? boleh diceritain kan Mbak? Iya, jadi Malaysia itu sebenarnya situasi buruk dari dulu. Nggak pernah kita baik-baik saja dengan Malaysia, itu nggak pernah. Nah kemarin situasinya agak memuncak itu karena ada satu riset yang diungkap oleh teman-teman jaringan organisasi pekerja migran tentang situasi yang buruk di kamp imigrasi. Dari dulu kamp imigrasi Malaysia itu memang buruk banget. Riset Migran Care terakhir 2019-2020 itu kan juga buruk banget gitu situasinya. Jadi pelanggaran HAM, kekerasan di dalam kamp imigrasi itu luar biasa kan. Jadi mereka banyak yang meninggal, ada kekerasan fisik juga di dalam, orang makan tidak layak, diperlakukan sangat tidak manusiawi, bahkan ibu hamil, bayi itu juga tidurnya di lantai gitu ya. Akses air bersih itu nyaris nggak ada, orang bisa minum bersih itu juga susah gitu di kamp imigrasi, dan selalu overload gitu kapasitasnya. Harusnya misalnya kapasitasnya selalu melebihi sampai sekian ratus% gitu karena saking penuhnya gitu. Nah itu kemarin disorot gitu. Yang kedua, situasi tentang MOU baru kita yang disepakati April lalu. Jadi kita punya MOU baru dengan Malaysia tentang perlindungan domestic workers ya. Setelah 4 tahun negosiasi akhirnya disepakati dan ditandatangani pada bulan April. Nah di dalam MOU itu ada beberapa progres ya, substansi MOU itu soal jam kerja, soal paspor tidak boleh dipegang majikan, HAM pekerja migran itu relatif dijamin, dan juga ada mekanisme baru yang disepakati oleh dua negara gitu. Jadi ada namanya one channel system, mekanisme semi G2G gitu yang dibangun gitu ya oleh dua negara secara online. Tetapi setelah penandatanganan MOU itu Malaysia menerapkan meet online system. Jadi meet online system itu adalah perekrutan secara direct hiring lewat mekanisme online mereka, itu murni agensi, dan banyak proses-prosesnya itu yang tidak proper gitu, sehingga PRT kita yang ke Malaysia itu rentan menjadi korban trafficking. Dan itu ribuan dilakukan oleh Malaysia. Nah itu kan bertentangan dengan MOU yang baru disepakati gitu. Nah kita mengusulkan waktu itu Migran Care untuk bersikap tegas. Malaysia sempat penghentian selama beberapa waktu ya, mungkin 2 minggu gitu, sampai Malaysia mau bernegosiasi ulang gitu. Akhirnya negosiasi ulang dan baru penempatan lagi itu per 1 Agustus dengan one channel system gitu. Jadi mulai minggu ini ya Mbak ya, 1 Agustus. Mulai minggu ini, tetapi problemnya memang karena itu mekanisme baru, pengetahuan informasi publik ya, masyarakat kita juga belum banyak soal itu gitu. Sehingga kita mengingatkan mungkin nanti tantangan implementasinya juga banyak gitu. Kalau dengan Kamboja itu gimana tuh Mbak?
banyak yang jadi korban trafficking juga di sana. Ya, Kamboja itu kayaknya di ASEAN ini memang sedang terjadi ini ya, transnational crime yang TPPO tapi untuk modus investasi bodong ya. Di Indonesia kemarin kan juga sempat rame kan, ada binomo, ada yang lain-lain, banyak yang ditangkap ya, orang kaya-kaya baru yang ternyata itu adalah judi online, investasi bodong gitu. Nah, ini di Kamboja ini teman-teman pekerja migran lagi kena perangkap itu. Korbannya tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari Filipina, dari Vietnam, dari negara-negara lain juga. Mereka direkrut secara online melalui media sosial Facebook ya. Direkrut, bahkan prosesnya itu lewat Messenger Facebook gitu. Sangat meyakinkan ini perusahaan bergengsi gitu. Mereka akan direkrut sebagai admin, sebagai macam-macam gitu. Tetapi sampai di sana ternyata itu investasi bodong ya, investasi palsu gitu, yang itu korbannya ratusan gitu. Tahun lalu yang dipulangkan itu, atau tahun lalu itu korbannya 199, tahun ini udah 298, kemarin yang baru dievakuasi 62, baru kemarin sore Migrantker dapat laporan lagi ada 135 yang juga masih di mes perusahaan yang menghadapi situasi yang eksploitatif. Jadi mereka direkrut pekerjaan lewat Facebook gitu? Iya. Jadi nama Facebooknya itu banyak sekali, salah satunya itu kerjasama Indonesia Kamboja gitu. Jadi seolah-olah itu resmi. Nah itu kan manipulatif banget gitu. Nah teman-teman banyak yang tertipu karena itu mungkin pengetahuan mereka terbatas. Situasi ekonomi sekarang kan juga sulit ya pasca pandemi. Itu asal mereka di Indonesia itu dari mana aja tuh Mbak? Jadi mereka dari Indragiri Hilir ya, Riau, kemudian dari Medan, Sumatera Utara, dari Jambi, dari Jawa Timur itu dari beberapa daerah, Jember, Banyuwangi, kemudian dari Jakarta, Depok, hampir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Karena online itu ya Mbak ya? Karena online. Nah terus taunya mereka jadi korban di sana, kerjasama dari pemerintah Kamboja kah yang membantu atau gimana tuh? Apa dari karena pekerja migrannya yang mengadukan gitu. Jadi sebenarnya mereka juga sudah melapor ke KBRI gitu ya. Tetapi kan ini kalau konvensi Wina kan tidak memungkinkan KBRI kita menjemput korban di tempat lalu dievakuasi dibawa ke KBRI kan. Kita kan tunduk pada hukum internasional. Sehingga KBRI memang melakukan komunikasi dengan kepolisian setempat gitu. Bahkan Menlu minggu ini kan juga ke sana gitu. Tetapi kepolisiannya itu kita menduga memang ada banyak oknum ya yang bekerja untuk ini gitu. Sehingga lambat sekali gitu memproses gitu. Tapi 2 hari lalu bisa dievakuasi akhirnya 62 tapi yang lain ternyata masih banyak gitu. Itu yang baru ketahuan ya Mbak ya, tapi banyak itu yang baru ketahuan. Kita menduga mungkin sampai ribuan korbannya. Dari pihak Facebooknya sendiri itu gimana Mbak? Ada tanggapan nggak? Belum ada. Nah ini yang kita sayangkan. Mestinya pemerintah itu bisa bergerak lebih cepat untuk proses hukumnya itu paling tidak ya reporting akun-akun Facebook yang itu memang mengandung konten manipulasi untuk tujuan eksploitasi TPPO ya, pekerja migran diperdagangkan lewat situ gitu. Mestinya Bareskrim ini mengambil langkah cepat lah berkolaborasi dengan Interpol gitu di kepolisian Kamboja gitu. Dan mereka belum ada tanggapan. Masih ada nggak sih grup Facebooknya itu? Masih ada, masih aktif. Di grup Telegram banyak sekali media sosial memang yang mereka gunakan gitu. Apa sih Mbak kira-kira yang membuat orang semudah itu percaya sama rekrutmen lewat Facebook itu? Satu, negara sendiri tidak punya trust publik yang kuat ya terkait dengan mekanisme migrasi yang benar-benar aman gitu. Sehingga orang itu kalau ada tawaran pekerjaan yang mudah, gaji tinggi, dan itu perusahaan menggiurkan itu oke-oke aja gitu. Karena counter narasi soal itu juga relatif minim gitu di sosial media. Tahu dong media sosial pemerintah itu isinya apa, paling kegiatan menterinya, kegiatan pejabat-pejabatnya gitu-gitulah ya, informasi-informasi soal alarm ini lagi darurat di negara ini, tolong dihindari segala macam yang gitu-gitu itu masih sangat terbatas gitu. Jadi teman-teman tidak punya akses verifikasi itu yang mudah gitu ya, sehingga mereka percaya aja gitu dengan tawaran-tawaran itu. Di sisi yang lain, sindikat ini memang canggih cara meyakinkan korban ya. Jadi ini yang juga menjadi titik lemahnya pemerintah gitu.
harusnya pemerintah juga secanggih itu menggunakan teknologi untuk mencegah modus-modus itu bergerak mudah gitu. Memang literasi digitalnya juga kurang ya Mbak berarti? Literasi digital soal itu kurang, dan ya itu tadi gitu, sosial media kita itu didominasi oleh info-info yang lebih mengarahnya ke manipulasi ya daripada kampanye edukasi gitu. Menurut Mbak, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, terutama mahasiswa nih ya, kan mereka kan lebih ini literasi digitalnya ya dibanding. Nah betul ya, teman-teman di kampus saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi misalnya berkontribusi untuk bagaimana membangun literasi digital yang human right perspektif gitu ya untuk isu-isu migran ya. Misalnya dalam situasi Kamboja, Malaysia gitu, teman-teman menghadirkan narasi-narasi untuk bagaimana memahami hak pekerja migran, berhati-hati dengan tawaran itu sosial media. Kemudian podcast-podcast seperti ini saya kira juga penting ya diperbanyak gitu, karena sekali lagi sindikat itu mainnya juga di podcast, mereka mainnya juga hampir di sosial media, mereka manfaatkan TikTok untuk juga menjaring korban, TikTok juga gitu. Jadi semua sosmed itu mereka pakai gitu ya. Teknologi itu mereka pakai, padahal 30 Juli kemarin itu kan peringatan global untuk Hari Anti Trafficking sedunia. Temanya itu kan using teknologi untuk mengakhiri trafficking gitu. Nah, yang justru paling banyak using teknologi itu sindikatnya gitu. Pelakunya, traffickernya gitu. Nah, modusnya ini yang malah sekarang menggunakan teknologi. betul. Ya, nah, ini yang perlu diimbangi oleh kita semua. Jadi pesan Mbak untuk generasi muda nih, terutama mahasiswa ini gimana? Itu banyak yang jadi korban itu juga teman-teman yang fresh graduate lah ya. Jadi juga saya kira penting teman-teman mahasiswa untuk speak up ya soal ini gitu ya, menjalankan perannya gitu untuk mengedukasi publik ya dengan konten-konten yang membangun kesadaran tentang HAM pekerja migran, hati-hati sindikat, bagaimana melapor gitu, yang sederhana-sederhana tetapi sesungguhnya itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Apalagi yang fresh graduate ya Mbak, mereka lagi pusing nyari kerja terus dapat tawaran kayak gitu kan ya. Betul. Jadi mereka sudah tahu lah siapa kelompok sasaran yang paling mudah dimanipulasi gitu ya, yang butuh pekerjaan, yang situasi ekonominya terjepit, yang mungkin di komunitas-komunitas yang putus sekolah. Ini ada pertanyaan tambahan. Tadi Mbak kan maksudnya ini dari Facebook gitu kan, info-infonya gitu. Nah, harusnya kan udah ada beberapa gitu Mbak yang ketahuan ini tuh dari mana sih gitu beritanya gitu. Nah, dari lembaga migrannya sendiri gitu udah ada permintaan ke pemerintah belum sih Mbak, kayak diblokir aja dong ini? Sudah. Kami sejak tahu ini modusnya itu lewat Facebook, kita juga meminta pemerintah untuk segera berkomunikasi dengan Facebook begitu ya, untuk bekerja sama gitu. Pemerintah Indonesia secara resmi bekerja sama dengan Facebook untuk memberantas TPPO yang mereka menggunakan media sosial ya, Facebook dan yang lain-lain untuk mencari korban gitu, untuk menjemput korban gitu. Nah, mestinya itu yang mendesak sih untuk segera dilakukan. Tapi belum dilakuin sampai hari ini, alhamdulillah belum. Jadi Facebooknya juga belum ada ini Mbak, belum ada. Jawaban gitu belum ada. Jadi mungkin pemerintahnya Indonesia juga belum sejauh mana pemerintah sudah berkomunikasi atau belum kan? Karena memang harus lewat pemerintah ya. Kalau dari Migran Care langsung ke Facebook bisa? Ya, kita juga sudah melaporkan beberapa akun-akun yang ini. Mereka kan juga perlu waktu untuk verifikasi segala macam. Ya. Jadi memang butuh kerjasama semua pihak ya Mbak. Betul. Ya buat itu ya. Terutama antar negaranya juga ya Mbak. Ya. Kalau dari Indonesia sendiri, yang titik paling krusialnya gitu Mbak, yang paling kritisnya yang bikin orang-orang tuh paling ini, apakah karena COVID gitu, jadi orang-orang kan juga banyak yang kena PHK atau gimana? COVID itu kan juga makin dampak strukturalnya kan banyak untuk pekerja migran juga, dan bekerja ke luar negeri kan juga sudah ditutup lama, di dalam negeri juga banyak PHK gitu, sehingga itu juga berpengaruh banyak ya, kebutuhan orang atas akses pekerjaan itu mendesak saat ini gitu. Jadi begitu ada tawaran pekerjaan tanpa saring begitu ya, ternyata itu adalah sindikat trafficking gitu. Jadi ini yang pemerintah menurut saya mesti cepat ya, Kominfo mungkin juga perlu membantu, nggak hanya Kemenaker, BP2MI gitu, untuk segera bagaimana memberikan counter narasi yang lebih
edukatif gitu kepada masyarakat soal ini. Oke. Dini ada lagi kah? Penasaran aja sih, bahkan sempat diberhentiin, yang di Malaysia kan sempat dipulangin semua gitu. Terus Agustus tuh diberangkatin lagi. Nah ini kan sekiranya tuh udah 4 hari lah Mbak gitu. Itu tuh gimana sih Mbak situasi di sana? Apakah masih sama atau pemerintah di sana tuh udah memberlakukan MOU-nya dengan baik? Pemberhentian itu kan sikap politik ya. Jadi tidak otomatis kemudian di lapangan pekerja migran ditarik karena kita memberhentikan, enggak. Jadi dan yang sudah jalan proses ke Malaysianya tetap jalan. Pemberhentian itu khusus yang baru akan daftar ke Malaysia. Jadi selama periode 13 Juli sampai 1 Agustus itu tidak ada pendaftaran baru untuk ke Malaysia sebagai bentuk tegas pemerintah Indonesia ke Malaysia. Tapi bagi mereka yang sudah proses tinggal berangkat ya tetap bisa berangkat. Yang baru sama sekali itu yang diberhentikan. Nah per 1 Agustus itu kan periode dibuka kembali ya. Tentu juga butuh waktu, nggak bakalan kemudian dalam 1 Agustus karena ditetapkan penempatan kemudian orang ribuan ke Malaysia juga tidak gitu. Apalagi ini juga mekanisme baru gitu. Berarti situasinya masih agak sama gitu ya Mbak, kekerasan? Situasinya masih sama, mungkin yang perlu diantisipasi perbatasan-perbatasan. Karena titik kita dengan Malaysia kan banyak banget. Iya, di Kalimantan juga. Iya, betul. Oke, Mbak Anis, gimana? Sudah berapa menit kita di sini? Kita takutnya Mbak Anisnya. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Udah 20 menit lebih ternyata. Makasih banyak Mbak. Yuk, sama-sama. Maaf banget nih. Jadi nungguin. Semoga cepet selesai ininya ya Mbak. Amin. Karena memang ini masih direkam kayaknya. Di closing aja dulu. Iya. Mungkin nanti lain kali kita bikin acara yang lebih besar gitu ya Mbak ya soal ini ya, terutama untuk mahasiswa yang fresh graduate ya, jangan sampai mereka malah jadi korban gitu ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Anis. Yuk, sama-sama. Dini silakan. Silakan apa? Di closing. Ya mungkin kita akan ada lagi Mbak sama 2 minggu lagi ya kira-kira, sama ada tamu dari Dili, dari kementerian dari sana juga mau jadi bintang podcast juga di sini, mudah-mudahan nanti juga sama mereka apakah ada ini juga Mbak kasus trafficking di mana-mana. Jadi nanti untuk selanjutnya nanti Dini juga akan jadi ininya hostnya. Jadi hostnya. Karena kita memang ini khusus untuk mahasiswa sebenarnya, untuk memfasilitasi mereka gitu Mbak. Iya, jadi supaya bisa banyak belajar juga gitu. Terima kasih banyak Mbak. Yuk, sama-sama. Ketemu lagi nanti di mata kuliah yang akan diadu sama Mbak Anis. Dan mungkin juga kita akan kerjasama juga ya Mbak ya nanti sama Migran Care ya untuk acara-acara yang lebih ini lagi. Siap. Baik, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak. Semoga sukses. Amin. Nanti ke PPN. Ya.